Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ashiru yang ke-10, asbabun nuzul itu adalah asbabun nuzul, penyebab turunnya Al-Quran. Wa shannafal a'immatul asfara fihi fayammim nahwa hastifsara ma fihi yurwa an sahabiyin rufi wa im bi ghairi sanatin famunqati au tabi'i famursalun wa sahati asya'a kamalifkihim min qissati wasa'yi wal hijabi min ayati khalfal maqamil amri bis sholati. Wasonnafa dan menghimpun al-a'immatu para imam, al-asfara beberapa himpunan. Jadi para imam ini maksudnya menulis hal-hal yang terkaitan dengan asbabun nuzul. Fihi di dalamnya, artinya di dalam membahas asbabun nuzul. Fayamim maka nejo siro nahwaha sepadanya istifsaro sambil mengambil penjelasannya. Jadi artinya di para imam itu menghimpun kitab-kitab yang di dalamnya berisi tentang asbabun nuzul. Maka kita diminta agar mempelajari untuk mengambil penjelasannya. Ma fihi sesuatu fihi yang di dalamnya yurwa diriwayatkan an sahabiyin dari sahabat, rufi'at diangkat. Wa im bi ghairi sanatin dan jika tanpa sanad famungqati'un maka itu dikatakan mungqati'. Nanti penjelasannya. Au tabi'i atau dari tabi'in fa mursalun maka dikatakan mursal. Wasohat dan soheh asya'a beberapa hal kamali ifkihim sebagaimana kebohongan mereka mingkisotin dari kisah Siti Aisyah. Wasai dan ayat sa'i wal hijabi dan ayat hijab min ayatin dari beberapa ayat khalfal maqamil amri di belakang makom perintah bisolati dengan sholat. Nah, sekarang langsung syarahnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'ul ashiru asbabun nuzuli wa fihi tasonifu kasiruhu kasiratun ada T-nya itu pakai tak kasiratun asharuha lil wahidi walis sayuti walis syekhul islami abil fadl bin hajar fihi ta'lifun fi ghayatin nufasati lakin mata an ghalibihi muswaddatan falam yantasir. Dah, itu aja ya. Yakni artinya an-naul ashir, macam yang ke-10, asbabun nuzuli itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Wafi dan di dalamnya tasonifu, himpunan kasirotun yang banyak. Artinya terkait dengan asbabun nuzul ini banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama. Asyaruha yang paling terkenal ya, lil wahidi
itu yang ditulis Imam Al-Wahidi. Wali Sayuti dan Imam As-Sayuti, wali Syekhul Islam dan ditulis oleh Syekhul Islam Abil Fadl bin Hajar. Fihi di dalamnya taklifun himpunan atau karya fi ghayatin nufasati, di dalam sangat indahnya himpunan tersebut. Artinya karya-karya yang ditulis oleh Imam Al-Wahidi, Imam As-Sayuti, Asy-Syekhul Islam bin Abil Fadl bin Hajar, itu adalah tulisan yang sangat-sangat indah di dalamnya. Lakin mata akan tetapi mati atau meninggal an ghalibihi, dari belum selesainya, atau muswaddatan, tersisa, falam yantasir, maka tidak sampai menyebar. Artinya begini, tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam Abil Fadl bin Hajar ini sangat luar biasa indahnya, akan tetapi yang bersangkutan meninggal dunia masih ada sisa, sehingga kitab yang ditulis itu belum sampai tersebar. Paham ya? Nah, terus lanjut. Wa ma ruya fi bisanatin an sahabiyin fa marfu'un ai fa hukmuhu hukmul hadisil marfu'il lal mauqufi fa in kana bila sanatin famungqati'un la yaltafit ilaihi au tabi'un famursalun. Ya. Fa'ing enggak, sama itu aja dulu. Maruya wa maruya fihi, dan penjelasan ruwiya kang den riwayatkan fi di dalamnya bisanadin dengan sanad an sahabiyin dari sahabat. Fa marfu'un, maka itu dikatakan marfu'. Ai fa hukmuhu, artinya maka hukumnya hukmul hadisil marfu'i, itu hukum hadis marfu', lal mauqufi, bukan hadis mauquf. Jadi kalau hadis marfu ini adalah hadis yang sanadnya nyambung sampai Nabi. Nah, ini kalau kita mengkaji hadis Sahih Bukhari, itu nanti kan ada an ini sampai pol Nabi. Itu namanya marfu. Lal mauquf, bukan hadis mauquf. Kalau mauquf itu adalah berhenti di sahabat. Jadi berhenti sahabat, perawi paling akhir itu berhenti di tingkat sahabat. Jadi tidak ada qolan nabina. Di keterangan itu hanya berhenti di sahabat. Fa in kana, maka jika hal tersebut bila sanadin tanpa sanad, fa mungqati'un, maka dinamakan mungqati'. Mungqati' itu adalah sanad yang satu atau dua perawi hilang. Nah, jadi ada satu atau dua perawi hilang. La yaltafit, jangan berpalinglah kamu ilaihi padanya. Nah, itu makanya kalau hadis mungqati' itu kan ada satu atau dua rawi yang hilang. Makanya kalau hadis yang sanadnya seperti ini, kalau dikatakan di sini dengan bahasa la yaltafit ilaihi. Tetap dipakai. Maksudnya jangan pakai pegangan yang seperti itu. Hadis-hadis yang sifatnya mungqati', sanadnya satu atau dua rawi hilang. Au tabi'iyun, atau tabi'in fa mursalun, maka itu dikatakan hadis mursal. Sanad utamanya terputus.
Makanya yang model-model seperti itu kan ada hadis gharib, hadis aziz, masyhur. Kalau gharib itu satu perawinya hilang. Kalau aziz itu dua di semua tingkatan. Jadi semua tingkatan itu rawi. Kalau dia gharib berarti satu. Kalau aziz itu di semua tingkatan dua. Intinya kalau hadis-hadis yang terputus perawinya itu kita dikatakan layal tafid ilaihi, ya nggak perlulah dijadikan pegangan hukum. Fa in kana bila sanadin, maka jika hal tersebut bila sanadin tanpa sanad, fa mardudun, maka dia ditolak. Mardudun. Artinya nggak bisa dipakai. Terus lanjut Mas Beni. Wasoha bihi minat tabi'iyun Minat tabi'i asyaun kakis sotil ifki wahya masyhuratun fis sihahi wa ghairiha wasairu fa fis sahihaini an aisyati ya hi an aisyati hi kanal ansoru qabla ayuslimu yuhalauna limana titogiyah wakana min ahlilaha man ahallalaha yataharraju ayyatawafa bis sofa wal marwata fas'alu andalika rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'anzalallahu inna sofa wal marwata min syairillah. Saja ya. Wasoha dan soheh fihi di dalamnya minat tabi'i dari tabi'in. Asyaun beberapa contoh kaki sotil ifki seperti kisah hadisul ifki berita bohong. Ya. Wahya dan hal itu masyhuratun terkenal fis sihhahi wa ghairiha di dalam hadis sahih dan selainnya. Jadi cerita bohong ini sangat familiar. Wasayu dan sa'i fa fis sahihaini dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Aisyata keterangan dari Siti Aisyah. Kanal ansoru sahabat Ansor qabla ayyuslimu sebelum mereka masuk Islam yuhalauna itu mengagungkan bertahlil limana tatogiyah kepada berhala manat yang lacut. Jadi orang-orang Ansor sebelum mereka ini masuk Islam itu selalu bertahlil untuk manat. Kalau kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, mereka bukan la ilaha illallah tapi bertahlil kepada manat. Nah, sebelum mereka masuk Islam. Wakana lan ono man orang ahalla yang bertahlil laha untuk manat. Yataharraju itu mereka ya mondar-mandir. Ayat tawafa bertawaf atau berputar lah mondar-mandir. Ayat tawafa bertawaf bis sofa wal marwata antara sofa dan marwah. Jadi antara bukit sofa dan marwah itu mereka mondar-mandir sambil bertahlil untuk manat. Fasa'alu kemudian mereka bertanya andalika dari hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah.
Jadi kebiasaan orang-orang Ansor sebelum masuk Islam itu mereka mondar-mandir dari Sofa ke Marwah sambil bertahlil untuk manat. Nah, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, fa anzalallahu, kemudian Allah menurunkan ayat inna sofa wal marwata min sya'airillah. Bahasanya Sofa dan Marwah min sya'airillah, itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat inna sofa wal marwata min sya'airillah itu dilatar belakangi seperti itu. Artinya budaya mondar-mandir Sofa Marwah itu sebelum ada Islam ya sudah ada. Makanya kalau kita menelisik sejarah keberadaan haji ini sebetulnya ya memperbaharuinya, yang memang tradisi sebelum Islam lahir itu ya sudah pernah ada mondar-mandir antara Sofa dan Marwah. Nah, cuman pada saat itu mereka masih bertahlil untuk manat. Nah, sekarang ini kan sudah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Kalimatnya dirubah. Nah, sama nggak jauh beda, semacam kearifan lokal. Jadi sudah ada. Paham ya? Asal Alu itu yang bertanya Ya, para sahabat Ansor setelah masuk Islam. Nah, jadi setelah masuk Islam kebiasaan itu ditanyakan. Paham? Nah, paham, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul hijabi wa ayatul sholati Khalfal maqami. Khalfal maqami. khalfal maqami wa isa rabbahu Wa asa rabbahu intolaqkunna al ayat. Faqad ruyal Bukhari an Anasin qala Umar radhiyallahu anhu wa ittaqat rabbi wa faktu rabbi fi salatin qultu ya Rasulullah law ittakhadna min maqamin Ibrahima musalla fanazalat wa wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa qultu ya Rasulullah inna nisa'aka yadkhulu alaihinna al-birru wal fajiru falau falau amartahunna in ayah tajibna fanazalat ayatul hijab ya ayyuhan nabiyyu kul di azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabihinna al-ayat. Surat Al-Ahzab ayat 59. Wajtama'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu fil ghirati fakultu lahunna asa rabbuhu in talaqahunna in ayyubdilahu azwaja khairan min kunna fanazalat kadzalika wallahu a'lam. Ya. Wa ayatul hijabi, dan ayat hijab. Wa ayatus sholati, dan ayat sholat khalfal maqami, di belakang makom Ibrahim. Ya. Ini cerita-cerita yang sahih ya. Wa asa rabbuhu in talaqakunna, dan semoga Tuhannya menceraikan kalian, al-ayah. Faqat ro'a, maka sungguh meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, an Anas, keterangan dari Anas qala berkata Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar berkata, wafaktu,
saya sesuai Robbi pada Tuhanku fi salasin di dalam 3 hal. Jadi Umar pernah berkata, saya ini kok sesuai ya, dengan Allah dalam 3 hal. Pertama, kultu saya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lau ittakhadna, jika kami mengambil mimma maqami Ibrahim, dari makom Nabi Ibrahim, musola sebagai tempat sholat. Jadi sahabat Umar ini pernah ngomong kepada Nabi, gimana ya Rasul, kalau misalnya kita ini mengambil sebagian tempat di belakang makom Ibrahim untuk tempat sholat. Nah begitu Umar tanya kepada Nabi, fana zalat, maka turunlah ayatnya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musola, dan ambillah kalian mim maqami Ibrahim, dari makom Ibrahim musola sebagai tempat sholat. Makanya kalau kita pergi haji atau umroh, kita sempatkan sholat di belakang makam Ibrahim. Tempatnya yang nggak jauh dari Ka'bah. Jangan Kang Ipi udah pernah umroh ya? Nah, udah pernah. Berarti udah tahu makam Ibrahim. Nah, sholat 2 rakaat. Itu adalah berawal dari Sayyidina Umar yang ya semacam usul kepada Nabi. Tapi begitu usul dikabulkan, ayatnya turun. Maka dikasih nama makom Ibrahim. Tepat. Wakultu, dan saya bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nisa'aka, bahwasannya istri engkau, yadkhulu masuk alaihinna atas mereka, albirru orang yang baik, wal fajiru dan yang kurang baik. Jadi Sayyidina Umar lapor kepada Nabi sambil bertanya, ya Rasul, istri-istri engkau ini kan ada beberapa orang yang sering bertamu. Ya ada yang baik, ada yang buruk, namanya tamu. Falau amartahunna, kemudian jika engkau memerintahkan mereka, ayah tajibna, agar mereka berhijab. Gimana kalau istri-istri Rasul itu diperintahkan agar supaya mereka menggunakan hijab? Ini usulan dari Umar. Nah ternyata fanazalat, kemudian turun ayatul hijabi, ayat hijab. Jadi berawal dari usulan Umar, karena yang datang ini ada yang baik, ada yang buruk. Ya, diusahakan gimana kalau istri-istri Nabi ini pakai hijab. Nah turun ayat ini. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, kul berkatalah, li azwajika, kepada istri-istri engkau, wa banatika dan putri-putri engkau, wanisa mukminin dan perempuan-perempuan mukmin. Akhirnya istri-istri orang yang beriman. Yudnina, agar mereka itu menjulurkan, alaihinna atas mereka, min jalabibihinna, dari jilbab-jilbab mereka. Nah, karena ayat hijab itu turun. Nah, ini sangat familiar. Di kitab Sahih ya familiar, di lainnya juga familiar. Jadi agar istri dan putri Nabi dan istri orang-orang yang beriman, agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Paham ya? Kemudian yang terakhir suratul Ahzab, surat Ahzab ayat 59. Ini penjelasannya, wajtama'a, dan berkumpul, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisa'ahu, istri-istrinya, fil ghairati, cemburu. Jadi Nabi berkumpul sama istri-istrinya cemburu. Fakultu, kemudian saya berkata, lahunna, kepada mereka, asa rabbuhu, semoga Tuhannya
Maksudnya Allah, Tuhannya Nabi, intolakokuna, menceraikan kalian, ayub dilahu, dan menggantinya azwajan khairah, pasangan-pasangan khairon yang baik, mingkunna, dibanding kalian. Ya. Jadi satu saat ini Nabi berkumpul sama istri-istrinya, dan pada saat itulah ya semacam kayak ya kurang baik lah. Nah, karena kondisi realnya seperti itu, akhirnya Umar pun berkata kepada para istri Nabi, ya semoga kamu diceraikan semua dan Nabi diganti pasangan-pasangan yang baik dibanding kalian. Nah, ini istri ini pada ngeroweng ibaratnya. Nah. Fanazalat, kemudian turun kadzalika, ayat yang sedemikian itu, wallahu a'lam. Itu berarti seperti itu. Makanya ayatnya kemarin kan sudah keluar, sudah kita bicarakan. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Enggak ada, lanjut. Iqra dan asohi, Yakni awwalu ma nazala bi Makkah al asohi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. loh, yakni asabiul maulu. Bukan. Al-Hadi Asyara. Atau Loh kok so beda anu ya? Al-mafhum itu asaminu al-mafhum. Hadi asyara awal ma nazala. Oh, gon kula loncat iki ya. Selikur langsung 60. Kok bisa gitu ya? Masih salah. 11 nih kasih. Al-Hadi Asyara. Selikur. Mau kan Al-Asyiru. Asbabun Nuzul. Mungkin salah tempat saya ini, selikur. Cari halaman rolikor dulu ya. Hadi asyara, hadi 21 ya. Oh, nomornya salah ya. Al-Hadi Asyara. 11. Al-Hadi Asyara awalu manazala. Oh, berarti salah. Ini kan ya. Selikur langsung 60. Itu cetakan lama itu. Saya nggak lihat nomornya. Bisa dirubah nanti. Hah? Bisa dirubah. Bongkar dilihat ulang. Iya. Selikur langsung swita, aku nggak dulu iki. Oh iya ya. Saya. Pasal langsung banyak. Iya. Al-Hadi Asyara. Selikur langsung 60. Itu jilid salah ini. Selikur. Oh iya, tapi lompat sih. Ini namun jadi tim. Al-Hadi Asyara. Itu kadang-kadang gitu. Kadang sering gitu. Al-Hadi Asyara. Iya, saya nggak lihat nomor ininya. Al-Hadi Asyara. Al-Hadi Asyara. Awalu manazala. Ya udah, Al-Hadi Asyara. Ya udah ketemu. Awalu manazala. Iqra. Ayo. Iqra 'alal asahi fal mudathiru. Awwaluhu wal aksa qaumun yakfuru. Awwaluhu Tatfifu thumma al-baqarah wa qila bil aksi bidaril hijrah. Nah ya. Al-Hadiyah Asyara yang ke-11
Awaluma ayat yang pertama nazala yang Allah turunkan. Iqra alal aso. Yang pertama adalah Iqra menurut qaul yang aso. Fal Muddasir kemudian disusur surat Al Muddasir. Awaluhu awalnya. Wal aksa dan sebaliknya kaumun kaum yaksuru banyak. Artinya ya ada yang Iqra dulu baru Al Muddasir, tapi ada yang menyatakan Al Muddasir baru Iqra. Awaluhu tadfifu. Pertama surat Mutaffifin. Summal Baqarah, kemudian surat Al-Baqarah. Wakila dan dikatakan bil aksi sebaliknya. Bidaril hijrah di rumah hijrah yaitu Madinah. Sekarang langsung dibaca. Yakni awwalu ma nazala bi Makkah 'alal asahi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qaulihi ma lam ya'lam tsummal mudaththir wa fil Tadroki an Aisyata awwalu ma nazala minal Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa qila aksuhu lima fi sahihaini an Abi Salamah bin Abdurrahman sa'altu Jabir bin Abdullah Ayyul Qur'ani unzila qablu qala ya ayyuhal mudaththir qultu Iqra au Iqra bismi rabbika qala ahad uhdisukum bima haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini wartu bi khira'i falamma qadaitu jawari nazalat fastabtantu alwadiyu fanadurtu ini roh setelahnya fanadurtu amami wa khalfi wa an biyamini wa an shimali thumma nadartu ila samai fa idza huwa yakni Jibril fa akhadtani rajfah fa ataitu Khadijah fa amartuhum fatassiruni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir. Ya. Yakni awaluma nuzila, ayat pertama yang diturunkan di Makkah di kota Mekah alal asoh menurut qaul yang asoh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini adalah ayat pertama yang diturunkan di Mekah menurut qaul yang asoh ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qaulihi malam ya'lam. Yang pertama. Summal Muddasiru kemudian surat Al Muddasir. Artinya surat Iqra dulu ya. Setelah itu Iqra itu pun sampai malam ya'lam. Setelah itu baru surat Al Muddasir. Wafil Mustadrak dan di dalam kitab Al Mustadrak an Aisyah keterangan dari Aisyah awwaluma nuzila ayat pertama yang diturunkan minal Qur'ani dari Al-Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wakila dan dikatakan aksuhu sebaliknya. Jadi kalau dia punya wakila itu jarene. Artinya kurang pas. Kurang kuat lah, yang paling kuat itu adalah Iqra dulu baru Al Muddasir. Tapi ada yang menyatakan sebaliknya. Kenapa ada yang demikian? 5 karena keterangan fi shahihaini
di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim an Abi Salmah bin Abdurrahman, dari Abu Salmah bin Abdurrahman. Sa'altu, saya bertanya Jabir bin Abdullah pada Jabir bin Abdullah. Pertanyaannya begini, Abu Salmah bertanya, Ayul Qur'ani unzila qablu, ayat Quran yang mana yang diturunkan sebelum-sebelumnya. Dia tanya, ayat Quran yang sebelum-sebelumnya maksudnya yang awal diturunkan itu ayat mana? Qala, ia menjawab, ya ayyuhal muddasir. Dia ngomong ya ayyuhal muddasir. Qultu, kemudian saya bertanya, au iqra bismi rabbika, apakah bukan iqra bismi rabbika? Tanya gitu. Qala, si Jabir juga menjawab, disukum, saya menjelaskan pada kalian bima haddasana, dengan apa yang menjelaskan pada kami bihi dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bertanya, dijawab, yang diturunkan pertama itu ya ayyuhal muddasir. Terus dia ngeyel, bukan Iqra ya. Lu, saya ini menjelaskan sebagaimana Nabi menjelaskan kepada kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bercerita, inni jawartu, sesungguhnya aku bertempat bi Hira'a, di gua Hira. Falamma qadaitu, kemudian ketika saya memutuskan jawari, bertempat di situ, artinya Nabi memutuskan uzlah. Uzlah itu menyendiri di gua Hira. Nazalat, maka turunlah ayat nazaltu fastabtantu alwadi. Nazaltu, diturunkan padaku, fastabtantu alwadi. Kemudian saya bertempat di pinggir jurang. Jadi seolah-olah Nabi. Jadi Nabi ini beruzlah di gua Hira, kemudian diturunkan ayat itu, Nabi seolah-olah berada di pinggir jurang. Fanudi itu, kemudian saya dipanggil. Fanadortu, kemudian saya melihat. Amami, di depanku. Wa kholfi, dan belakangku. Wa an yamini, dan dari kananku. Wa an shimali, dan dari daerah kiriku. Jadi seolah-olah Nabi itu berada di pinggir jurang. Nah, ketika dia merasa berada di pinggir jurang, dia itu dipanggil. Ada suara manggil dia. Saya menengok ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Summa nadortu, kemudian saya melihat ila samai, ke langit. Faidah huwa, maka tiba-tiba dia, yakni Jibril. Nah, tiba-tiba Jibril. Fa khodatni, maka ia mengambilku. Fa khodatni, maka mengambil ni padaku rojfatun, rasa gemetaran. Jadi karena tahu-tahu ada dia, yaitu malaikat Jibril, dia belum tahu kalau itu Jibril. Nah, karena melihat sosok makhluk yang besar itu, dia gemetaran. Fa'ata itu, kemudian saya mendatangi Khadijah. Fa'amartuhum, kemudian saya memerintahkan. Fa'amarathum, kemudian Khadijah fa'amartu, memerintahkan kepada mereka, fadassiruni, kemudian mereka menyelimuti saya. Artinya Nabi ini kembali kepada Siti Khadijah ketika melihat peristiwa itu, kemudian memerintahkan selimuti saya. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan, ya ayyuhal muddassir kum fa'angdir. Wahai orang yang berselimut, kum, berdirilah, fa'angdir, maka berikan peringatan. Nah, berdasar cerita inilah akhirnya ada yang menyatakan bahwa ayat yang pertama itu turun itu surat Al-Muddatsir.
Tapi ada yang menyatakan itu Iqra dulu baru Al-Mudatsir. Tapi ada yang menyatakan sebaliknya. Mudatsir baru Iqra. Kalau yang Mudatsir dulu itu keterangannya seperti ini. Ini hanya perbedaan pendapat. Iya, saya juga itu sih baca itu yang pertama turun wahyu dia kedinginan itu kan Mudatsir. Terus satu sisi ya Iqra itu. Jadi mana yang Ya itu perbedaan. Habis sofa itu mana dia? Kan ada yang menyatakan Iqra dulu sampai malam ya'lam baru Al-Mudatsir. Tapi ada yang menyatakan hanya perbedaan pendapat aja. Ini merujuknya kemana nih? Ya ini mereka ini kan banyak orang. Fatas saruni, kemudian mereka menyelimuti saya. Ya artinya ketika dia kembali ke Siti Khadijah kan bukan Siti Khadijah sendirian. Artinya ya wong akeh lah, tolong aku selimuti, karena Nabi merasa gemetaran ketika melihat sosok makhluk besar yaitu malaikat Jibril. Jadi penjelasan ini hanya persoalan perbedaan mana yang pertama kali diturunkan. Kalau kebanyakan ulama ya Iqra itu sampai malam ya'lam. Tapi ternyata ada pendapat yaitu Al-Mudatsir. Keterangannya ya ini, penjelasannya. Paham? Iya, paham. Tapi kayaknya masyhur itu Iqra. Iqra terwahyu ya. Yang terkenal Iqra. Karena di satu sisi yang Mudatsir itu yang kita tahu itu pas waktu subuh ya, yang selimutin dia datang habis subuh itu Kedinginan itu karena dia Ngeliat gemetar. itu. Gemetar. Karena gemetar. Udah Pucet Jibril, kali ya. Gudegnya Jibril gitu. Keweden. Terus lanjut baca. Wajabah. Nah. Ijabah Wa ajabah. wa ajabal awalu bima fi sahihaini aidon an Abi Salamah an Jabirin Nah. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhtisu An fatratil wahyi. an fatratil wahyu faqala fi hadisihi Fabaina baina ana amsi sami itu sautan minas samai farofatu farofatu roksi faidal malakul ladzi bihira jalisun ala kursiyin bainas samai wal ardi faraja tu fakultu zamiluni fadasiruni fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudassir wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam malakul ladzi ja'ani bi khira'a dalun ala anna hadhil qisati mutaakhiratun an qisatin qira'alati fiha Iqra bismi rabbik. Nah, tadi yang pertama kan menjelaskan ayat yang turun pertama itu Iqra, baru Al-Mudatsir. Tapi ternyata ada keterangan yang menyatakan Mudatsir dulu baru Iqra. Nah, ini jawabannya ini. Maksudnya jawaban yang menjelaskan bahwa ayat yang pertama itu Iqra. Nah, ini keterangannya. Wa ajaba dan menjawab al-awwalu yang pertama, yang menyatakan bahwa ayat yang turun pertama itu Iqra. Bima dengan keterangan fis shahihaini yang terdapat di dalam kitab hadis sahih Bukhari Muslim. Aidon juga an Abi Salmah an Jabir. Keterangan dari Abi Salmah dari Jabir. Sami itu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahwa dan ia Nabi yuhdisu bercerita an fatratil wahyi dari kekosongan wahyu. Nah, jadi di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dijelaskan keterangan dari Abi Salmah, dia mendengar dari Nabi, yaitu berkaitan dengan kekosongan wahyu. Suwira orang yang wahyu neh lho. Faqala kemudian Nabi berkata fi hadisi dalam hadisnya. Faqala kemudian berkata Jabir yang Salmah anjab. Salmah fi hadisi dalam hadisnya. Fa baina ana maka ketika saya amsi berjalan. Sami itu saya mendengar sautan suara minas samai dari langit. Farofatu kemudian saya mengangkat roksi kepalaku. Faidal malaku maka tiba-tiba ada malaikat alladzi bi Khiro'a yang pernah menemui saya di gua Khira. Jalisun duduk ala kursiyin di atas kursi bainas sama iwal ardi yang besarnya antara langit dan bumi. Jadi apa itu keterangan awal yang menyatakan bahwa yang turun pertama Iqra itu berdasarkan jawaban ini yang dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari, keterangan dari Abi Salmah. Abi Salmah ini mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cerita tentang kekosongan wahyu. Artinya sudah pernah turun Iqra di Gua Hira, nggak turun-turun lagi kok sepi. Nah kemudian Nabi menjelaskan dalam hadisnya, Nabi cerita, saya pas jalan-jalan, tahu-tahu saya mendengar suara dari langit. Kemudian saya mengangkat kepala saya, tiba-tiba ada malaikat yang duduk di kursi besar antara langit dan bumi, yaitu malaikat yang pernah menemui saya di Gua Hira. Farojatu kemudian saya pulang, fakultu kemudian saya berkata, zammiluni, selimuti aku. Fadas saruni kemudian mereka menselimuti saya. Setelah itu fa'anzalallahu ta'ala kemudian Allah menurunkan ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam kemudian ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al malakul ladzi ja'ani bi Khiro'a. Kan ada kalimat itu Nabi. Dalon itu memberikan petunjuk ala anna hadil kisota bahwasannya kisah ini mutaakhiratun itu belakangan. An kisoti Khiro'a dari kisah Gua Khira allati fiha yang di dalamnya Iqra bismi rabbika turun ayat Iqra bismi rabbika. Paham? Kalau yang menyatakan muddatsir dulu kan sudah jelas tadi keterangannya. Lah ini adalah keterangan yang menyatakan Iqra dulu. Makanya yang muddatsir dulu itu bunyinya wakilah, tapi kalau Iqra itu adalah Sahih Bukhari Muslim. Jadi kalimat Nabi yang menyatakan tiba-tiba ada malaikat yang pernah menemui saya di Gua Hira. Nah kalimat itu menunjukkan bahwa kisah ini itu belakangan setelah kisah Gua Hira. Paham? Ada pertanyaan? Nabi Muhammad di Gua Hira suruh Iqra. Nah, itu cerita Gua Hira. Nah. Terus kedinginan pulang. Bukan, kedinginan ini kan selama nggak turun wahyu. Nah, pas dia jalan-jalan kok lihat ke atas kok ada malaikat yang pernah ketemu saya di Gua Hira. Nah, karena lama nggak pernah berjumpa, wahyu lama turun, akhirnya dia gemetaran gitu loh. Nah, ketika dia gemetaran itulah dia pulang minta agar diselimuti. Nah, ada jeda sebenarnya lama. Duluan ini salah turun lagi nih. Biar nggak panas dingin lagi dia nih.
Nah, terus begitu diselimuti, turunlah ayat ya ayyuhal muddasir kum fa'angdir. Ada jeda. Paham? Ya, paham. Nah. Silakan dilanjutin, selesaikan. Wa awwalu ma nazala bil madinati wailul lil mutaffifin wa qila al-baqarah nukila Bulkini ini al-awwala an Ali bin Husain wa tsani an Ikrimah. Oh, waruya al-Baihaqi fil Dalaili an Ibni Abbas. Abbasin awwalu ma nazala bil madinati wailul lil mutaffifin tsumma al-Baqarah Dan wallahu a'lam. a'lam. Ya. Wa awwalu ma nuzila, dan ayat yang pertama kali diturunkan bil Madinati di Madinah yaitu wailul lil mutaffifin. Surat At-Tatfif. Wakila, dan ada yang menyatakan Al-Baqarah. Tadi yang diturunkan pertama itu surat At-Tatfif, ada juga yang menyatakan Al-Baqarah. Nakola menukil Al-Bulkini, Imam Al-Bulkini al-awwala yang pertama an Ali bin Al-Husain, keterangan dari Ali bin Al-Husain. Nah, jadi Imam Al-Bulkini mengambil keterangan itu adalah dari Ali bin Al-Husain. Wailul lil mutaffifin wakila Al-Baqarah. Wasani, dan yang kedua an Ikrimah, yang menyatakan Baqarah dulu, keterangan dari Ikrimah. Rawa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan fid dalaili, dalam kitab Ad-Dalail, keterangannya an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Awwalu ma nuzila bil Madinati, yang pertama kali diturunkan di kota Madinah yaitu wailul lil mutaffifin summal Baqarah, kemudian Al-Baqarah. Ini juga hanya perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan Baqarah dulu baru At-Tatfif, ada yang menyatakan Tatfif dulu baru Al-Baqarah. Paham? Silakan, ada pertanyaan. Kalau Imam Baihaqi ini bukan dari Hasan Husain, yang dari Hasan Husain Al-Bulkini, bahwa sumbernya mutaffifin dan Baqarah ini maksudnya gimana ini? Yang pertama kali diturunkan itu kan wailul lil mutaffifin, tapi ada yang menyatakan Al-Baqarah. Hilah perbedaan. Ada yang At-Tatfif dulu baru Al-Baqarah. Nah, Imam Al-Bulkini menukil al-awwala yang pertama. Yang pertama itu maksudnya At-Tatfif dulu baru Al-Baqarah. Itu keterangannya dari Ali bin Al-Husain. Yang kedua, keterangan dari Ikrimah. Ikrimah itu Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ad-Dalail, keterangan dari Ibnu Abbas, yaitu ini hanya perbedaan sumber aja. Nah, kalau Bulkini sumbernya dari Ali bin Husain, kemudian yang kedua adalah Ikrimah dari Ibnu Abbas. Hanya beda. Dua-duanya kuat ini Ibnu Abbas sama Hasan Husain. Ya, intinya yang pertama Madaniyah itu ya At-Tatfif baru Al-Baqarah. Ya. Besok kita lanjut akhiruma nazala. Punya saya kebalik-balik. Tapi kalau